Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, alhamdulillah, bunda-bunda juga ahwat fillah semua yang sudah hadir di sini. Ahlan wa sahlan ya. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Salimah Sumedang, Ibu Eni, juga para pengurus Salimah yang lain, juga para ummahat dan ahwat fillah yang Masya Allah pagi ini sudah berkumpul semuanya. Mungkin sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Sudah beres nyapu, sudah beres cuci piring semuanya, Masya Allah. Ibu-ibu di sini semua ibu-ibu yang terpilih yang insya Allah kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk menggali lagi gitu ya, menggali lagi tema tentang sabar. Insya Allah hari ini kita bahas tentang sabar, tema yang nggak akan pernah habis-habisnya ya kita bahas ini gitu. Di Al-Quran pun banyak, kemudian juga dalam keseharian kita selalu punya tantangan untuk ini gitu ya. Karena bersabar itu PR-nya seumur hidup, kalau yang sudah menikah PR-nya sepanjang pernikahan gitu ya, seperti itu. Dan kata-kata sabar dalam Al-Quran kita banyak temukan ya, ada sekitar 102 kata yang menunjukkan tentang kata sabar. Saking pentingnya gitu ya, makna sabar, tentang banyaknya perintah sabar yang Allah berikan gitu ya. Sehingga dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang mencantumkan tentang perintah sabar. Salah satunya di surat Al-Imran ini ayat 200. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, gitu ya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, gitu. Perintah sabarnya ini di ayat ini sampai double 2, gitu ya. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Di sini menunjukkan bahwa orang yang bersabar dan dia itu sabarnya berlapis gitu ya, dia sabar dan konsisten dengan kesabarannya, maka dia yang akan mendapatkan kemenangan. Seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang yang kalah juga saat dia sedang bersabar, gitu ya. Awalnya dia bersabar dengan satu ujian, tapi ada satu masa, entah karena godaan setan, entah karena nggak kuat, entah karena mungkin sudah lelah gitu ya, sehingga kehilangan kesabarannya. Nah, tapi bagi orang-orang, bagi muslimah yang dia bertahan dengan kesabarannya dan dia kuat kesabarannya, gitu ya, kuat dan semakin kuat kesabarannya, dia akan mendapatkan kemenangan. Kemenangannya berupa apa? Sakinah keluarga misalkan ya, kemudian kebahagiaan hidup, bahkan keberhasilan, mungkin seperti itu. Jadi Allah memberikan challenge buat kita gitu. Hidup di dunia ini tantangannya sabar. Sejauh mana kita bersabar? Nah, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ada 4 hal yang Allah perintahkan di ayat yang tadi. Di surat Al-Imran ini, gitu ya, ada perintah isbiru, sobiru, robitu, dan takwa. Gitu. Yang pertama isbiru. Isbiru itu berkaitan dengan perintah untuk bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan melakukan hal-hal yang haram, bahkan yang syubhat gitu ya. Godaan-godaan buat muslimah melakukan hal-hal yang haram kan banyak gitu. Kalau yang belum menikah mungkin masalah menjaga hati gitu ya, godaannya luar biasa. Kemudian kalau yang sudah menikah, hal-hal yang haram, banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah, durhaka atau nusyuz kepada suami, itu salah satunya. Kemudian juga terkait muamalah misalkan hal-hal yang riba gitu ya. Ini godaannya banyak dan luar biasa dalam rumah tangga. Kita sebagai penentu gitu ya, pondasi dari rumah tangga, seorang istri, seorang ibu harus bisa menjadi orang yang bisa mengingatkan pasangan, juga anak-anak supaya mereka tidak melakukan maksiat. Kemaksiatan pasangan atau suami itu bisa terjadi karena kelalaian seorang istri juga, gitu ya. Sekarang sedang viral ya akun-akun yang
sedang dicari sama netizen tentang para istri, maaf gitu ya, pejabat-pejabat yang melalaikan atau menyelewengkan uang negara, ya karena tidak bisa menahan gaya hidup atau keinginan-keinginan dunia, sehingga mungkin segala hukum diterabas gitu ya, menggunakan uang negara dan menyuruh suaminya menggunakan uang negara mungkin. Ini cobaan dan ujian bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita, bagi seorang muslimah, gitu. Kemudian yang kedua sobiru. Sobiru ini berkaitan dengan perintah untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Baik ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suami bagi seorang muslimah. Sabar dalam taat itu sulit luar biasa, gitu ya, apalagi ketaatan dalam, beribadah kepada Allah, godaannya banyak. Kalau dulu waktu gadis, waktu kita belum menikah mungkin sholat tahajud itu mudah, gitu ya, karena kita tidur cukup, aktivitas tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga kita bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, manajemen waktunya luar biasa. Tapi ketika sudah punya anak, apalagi punya toddler gitu ya anaknya, ada toddler 3 itu, 2, 4 tahun misalkan dengan 5 tahun berjejer gitu ya, kita kadang tidak bisa membagi waktu dengan baik, gitu ya. Sulit sekali untuk bisa bangun malam karena badan juga udah capek seharian gitu ya, mengurus rumah tangga. Ini juga cobaan buat kita untuk bersabar dalam ketaatan. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya, amalan harian seperti tilawah, kemudian ibadah-ibadah sunnah lain, sholat duha, apapun gitu ya yang ketika, misalkan pas waktu gadis sholat duha selalu rajin dan di awal waktu gitu, ya ketika sebelum kerja atau sebelum beraktivitas duha dulu. Ketika sudah punya anak, repot kita belum mandiin anak, kita belum nyuci, kita belum apa, kadang pas baru sadar tiba-tiba sudah lewat waktu duha aja gitu ya. Nah kadang godaannya seperti itu. Begitu juga ketaatan, kepada suami. Makanya kenapa ketaatan kepada suami itu diganjarnya surga, gitu ya. Hanya satu tiket, apa namanya, mudahnya istri masuk ke dalam surga itu, salah satunya adalah taat kepada suami, sudah cukup, gitu. Masalahnya taatnya itu banyak godaannya gitu ya, banyak tantangannya gitu, antara perasaan ridho kita, kadang mungkin, apa namanya, masalah rumah tangga, atau kita yang pernah kecewa gitu ya, kadang kan ini jadi ujian juga buat kita. Makanya ketaatan kepada pasangan, kepada suami itu kadang, tidak perlu banyak bertanya, gitu ya. Satu hal yang bisa membuat rumah tangga sakinah itu adalah taat tanpa tanya, gitu. Kenapa? Itu yakinkan dulu suami kita soleh ya atau baik, dan tidak, melakukan maksiat. Kalau suami kita baik, soleh, dia, selalu punya rencana yang baik untuk keluarga, taat aja dulu, gitu ya. Insya Allah kalau perintah dari pasangan yang soleh, pasangan yang baik, insya Allah akan selalu baik untuk kita, gitu ya. Perintah untuk apa? Banyak hal gitu ya, misalkan, eee, ada yang lagi bekerja misalkan disuruh resign gitu ya, "Kamu bisa nggak resign dulu?" Gitu ya, "Urus anak-anak dulu." Kadang di diri kita pengen banyak pertanyaan gitu ya, "Kok suruh berhenti kerja? Saya pengen punya aktualisasi, saya pengen apa." Tapi kalau kita mau mencoba taat tanpa tanya, taat tanpa bertanya, insya Allah berkahnya ada. Ya, entah dari, rezeki suami yang bertambah, karena sejatinya rezeki itu Allah turunkan, Allah titipkan kepada suami untuk kita dan anak-anak, gitu ya. Atau misalkan sakinahnya rumah tangga kita, atau misalkan anak-anak yang sehat, yang soleh, yang baik, buah dari ketaatan kita kepada suami. Selalu ada berkah dari taat kita kepada suami. Dan selalu ada juga ketidakberkahan ketika kita tidak taat pada suami. Ada aja gitu ya, misalkan ketika kita, membangkang atau menolak perintahnya atau, tidak memenuhi harapannya gitu ya, selalu ada ketidakberkahan di situ, ya. Entah jadinya sering cekcok atau mungkin apa gitu ya, rumah tangganya tidak sakinah dan lain sebagainya. Karena ternyata taat tanpa tanya itu, apa, menimbulkan keberkahan. Ini juga yang dilakukan oleh Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meminta dia pergi, apa namanya, ke sebuah bukit tandus gitu ya, saat itu Safa gitu, dan, eee, tidak ada alasan apa-apa gitu ya, disuruh ke situ aja dengan Ismail. Di tengah kebingungannya, tadinya Hajar itu bertanya sampai mencengkram kerahnya Nabi Ibrahim kan,
"Kenapa engkau biarkan aku dan anakmu, di bukit itu, di bukit sepi, tandus, nggak ada orang, nggak ada makanan, kamu tega?" Gitu kan. Nabi Ibrahim cuma diem, gitu ya, cuma diem, karena itu perintah Allah ya. Sampai akhirnya Siti Hajar tersadar dan dia bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Ya. Dan ketika tahu itu perintah Allah, maka Siti Hajar mau melakukannya, taat tanpa tanya. Dan ketika sudah taat itu apakah hal yang terjadi itu hal yang menyenangkan? Tidak, ternyata ada ujiannya, gitu ya, nggak mendapatkan minum, gitu ya, untuk anaknya, untuk Ismail, mau nyari makanan susah, sampai harus bolak-balik Safa Marwah sekian kali ya, diabadikan, dalam, rukun haji gitu, sampai akhirnya ketaatan itu membuahkan berkah, air itu keluar dari tempat kakinya Ismail gosek-gosek gitu ya. Jadi, bukan karena dia berhasil mencari, minumannya gitu, tapi karena anaknya yang gosek-gosek, tanah sampai akhirnya keluar air dari situ dan sampai hari ini dikenal dengan sumur Zam-Zam, gitu. Jadi keberkahannya tuh itu. Kadang tidak lahir juga dari ikhtiar kita berkahnya, ketika kita taat pada suami gitu ya, tapi bisa jadi dari anak, berkahnya saat nanti kita tua, atau bisa jadi berkahnya dari mana gitu ya. Jadi Masya Allah gitu, ketaatan itu, sabar dan taat itu membuahkan berkah yang luar biasa. Kemudian yang ketiganya robitu. Robitu itu yaitu memperbanyak berbuat amal kebaikan dan tetap konsisten mengerjakannya, gitu. Ada beberapa amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat yang Rasulullah sampaikan. Ada di hadis riwayat Muslim nomor 251, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Yang demikianlah itu ar-ribat. Ini menunjukkan bahwa konsistensi atau ketaatan, kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu ribet gitu ya, nggak mudah. Ya di sini amalan-amalan yang utama ini justru hal-hal yang cukup, sulit kita lakukan gitu. Jaga wudhu terus sepanjang waktu itu tuh kan nggak mudah ya. Karena kalau udah batal, aduh malas wudhu lagi gitu ya. Tapi ternyata ini disebutkan amalan-amalan utama yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Begitu juga memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Buat seorang muslimah atau, seorang ibu-ibu yang repot urusannya banyak, pasti ke masjid sering-sering tuh kan, cukup berat gitu ya, tapi ternyata ini adalah amalan utama, buah dari kesabaran orang yang mau banyak jalan ke masjid, gitu. Terus ada juga, menunggu sholat setelah sholat, ini juga kan repot, gitu ya. Menunggu waktu sholat sambil tilawah, sambil zikir, sambil apa, ini juga bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita mau konsisten dan mau bersabar melakukan ketaatan, ternyata ada hadiahnya dari Allah. Salah satunya amalan-amalan utama ini yang sepertinya kecil gitu ya, tapi dia dapat menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat kita, gitu. Kemudian yang keempat, takwa. Takwa mencakup keseluruhan dari semuanya itu, karena takwa itu kunci gitu ya. Dalam artian dia, menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah. Gitu. Ketika 4 hal ini sudah kita lakukan, ya menurut ayat ini di Al-Imran 200, maka hasilnya adalah seseorang akan memperoleh al-falah. Al-falah itu diibaratkan, oleh para mufassirin adalah terkabul apa yang diharapkan dan selamat dari sesuatu yang ditakuti. Hari ini kan banyak sekali hal yang kita takuti ya Ibu-ibu ya. Di awal-awal tahun tuh ada kabar resesi di 2023, ada kabar, eee, Covid balik lagi, ada kabar virus yang baru, Masya Allah gitu ya. Kita setiap hari diselimuti dengan rasa takut, terutama pas tahun kemarin ya, tahun-tahun 2 tahun yang lalu ketika, Covid lagi marak-maraknya, kita takut untuk belanja keluar rumah sekalipun. Mungkin di sini ada yang mengalami ibu-ibu yang ketika sudah belanja barang-barang, sabun atau apapun gitu ya, terus dicuci ulang ya, dicuci ulang, disimpan lagi, dijauhkan dulu supaya tidak disentuh oleh, kita, oleh suami, oleh anak-anak karena takut kena gitu. Kemudian kita juga sangat-sangat khawatir suami kita kena, Covid ketika dia berangkat bekerja gitu ya. Ini, rasa takut itu emang akan selalu ada dalam kehidupan. Rasa takut hari ini tentang masa depan, tentang sekolah anak-anak, tentang bagaimana ini nanti, masa depan keluarga, tentang pekerjaan suami, misalkan pas, ketika di masa pandemi itu ada yang pasangannya
di PHK mungkin gitu ya, pasti ada rasa takut hari ini, gitu. Tapi ketika kita melakukan 4 hal dari, surat ini yang tadi ya, isbiru, sobiru, dan robitu, kemudian takwa, maka kita akan memperoleh, al-falah atau terkabul apa yang diharapkan dan selamat dari sesuatu yang ditakuti. Selamat dari sesuatu yang ditakuti itu karunia, Bun, gitu ya, karunia sekali. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang yang hartanya banyak, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, tapi dia takut. Takut hartanya hilang, kalau yang punya saham banyak takut, nilainya turun, anjlok, gitu ya. Kemudian yang punya perusahaan takut bangkrut, sehingga di masa pandemi kemarin banyak orang-orang berharta yang bunuh diri. Bahkan ada kasus yang bunuh dirinya ngajak istri dan anak-anaknya. Saya lupa di kota mana gitu ya, tapi, seorang pengusaha karena terjerat banyak urusan, kebangkrutan gitu ya dan hutang, dia bunuh diri ngajak istri dan anak-anaknya, 3 orang anaknya yang masih lucu-lucu dan tidak berdosa. Dia tembak dulu istrinya, kemudian 3 anaknya gitu ya, dan akhirnya dia menembak dirinya sendiri. Karena dia tidak selamat dari sesuatu yang ditakuti. Tapi kalau kita hari ini, kita harta nggak banyak-banyak banget, pekerjaan suami masih, aduh deg-degan takut di, PHK dan lain sebagainya, atau ada yang suaminya tidak berpenghasilan tetap gitu ya, tapi kita selamat dari sesuatu yang ditakuti, barokallah, itu kebahagiaan yang hakiki, yang luar biasa. Cukup dengan itu, gitu ya. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah, kebahagiaan hidup seseorang itu adalah ketika dia bangun pagi dan dia menemukan ada makanan hari itu dan dia berada dalam keimanan. Rasulullah tidak mengatakan ada harta untuk 3 5 tahun ke depan gitu ya, kemudian hari ini banyak, kebutuhan yang dipenuhi, tidak. Tapi Rasul mengatakan cukup dengan ada yang bisa dimakan hari ini dan dia berada dalam ketaatan. Karena banyak orang yang hari ini bingung mau makan apa. Karena banyak orang yang memutuskan atau orang tua atau seorang ibu yang memutuskan untuk makan hanya sekali, supaya anak-anaknya bisa makan, tetap 3 kali di masa pandemi kemarin. Banyak sekali kisah-kisah itu. Atau bahkan ada yang hanya minum air putih karena nggak ada makanan sedikit pun di rumahnya, gitu ya. Jadi Masya Allah, kalau kita selamat dari sesuatu yang ditakuti, itu kebahagiaan buat hidup, gitu ya. Itu buah dari sabar seseorang, gitu. Nah, kemudian arti sabar juga menahan diri. Ini di Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati, gitu ya. Hal-hal yang nggak ngenakin, hal-hal yang bikin kesel, sebel, marah gitu ya. Ini kan pasti terjadi dalam hari-hari kita. Marah sama pasangan, marah sama mungkin mertua gitu ya, atau marah sama tetangga. Ada loh orang-orang yang hidupnya atau hari-harinya yang diganggu oleh tetangganya. Tetangganya jahil gitu ya, tetangganya yang bikin nguras emosi itu ada. Makanya kenapa salah satu kebahagiaan dunia juga kata Rasulullah selain, ada 4 ya, rumah yang besar, tetangga yang baik, kendaraan yang baik, dan satu lagi saya lupa gitu ya. Nah itu salah satunya tuh tetangga yang baik. Itu salah satu, apa namanya, kebahagiaan di dunia itu salah satunya itu. Jadi alangkah bersyukurnya kalau kita punya tetangga yang baik, punya mertua yang baik, punya suami yang baik, punya anak-anak yang baik gitu ya. Karena begitu banyak juga orang yang sulit menahan diri, sulit sulit menahan amarah karena ujian-ujian dari orang-orang di sekitarnya, gitu. Tapi ketika kita, mau bersabar, Allah berserta orang-orang yang sabar. Allah akan menemani orang-orang yang sabar. Allah akan nemenin, gitu ya. Allah akan membuat kita kuat seberat atau sehebat apapun masalah kita, gitu ya. Nah, kita bahas kan tentang musibah, eee, musibah di surat Al-Imran ada di 186, gitu ya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan, gitu. Kita diuji hari-hari kita itu dengan harta,
gitu ya, dengan, banyak hal gitu. Dan kita diuji untuk terus kuat dengan keimanan, gitu. Dan di surat Al-Baqarah ada juga ya 155, ayat 155, "Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Yaitu yang, berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Seperti itu. Dan, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, gitu. Allah menguji kita dengan banyak urusan di dunia ini. Rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, gitu ya. Kenapa sampai detail Allah menyebut buah-buahan, gitu ya. Karena di masa lampau sampai sekarang, memenuhi keluarga, ngebeliin keluarga buah-buahan itu tidak selalu mudah. Apalagi di masa-masa pandemi gitu ya, yang sebetulnya kita tuh harus sehat, tapi harus tarik-tarikan antara kebutuhan yang lebih pokok, jadi buah tuh belakangan. Allah tuh tahu itu, gitu ya. Jadi buah-buahan itu, suatu hal yang sulit dibeli kalau ternyata kita belum memenuhi yang lain. Allah tahu itu, dan itu jadi ujian tersendiri bagi rumah tangga, gitu ya. Kita pasti diuji dengan masalah-masalah ini, gitu. Dan, karunia bagi orang-orang yang bersabar. Menurut Aid Al-Qarni ya, dalam tafsir Muyassar, beliau menyebutkan musibah, dari musibah dan kesusahan yang dialami oleh manusia, itu akan terlihat jelas siapa yang jujur atau tulus dengan Allah dan siapa yang pendusta atau ingkar dengan Allah. Di masa-masa yang kemarin kita lewati ya, pandemi beberapa tahun, hampir 3 tahun, ada yang tetap kuat dengan keimanannya, ada yang menyerah gitu ya, ada yang suicide, ada yang bunuh diri, ada yang bercerai, pegat gitu ya rumah tangganya. Ada yang ujiannya suaminya tiba-tiba pergi karena merasa tidak sanggup menghadapi ujian, kesulitan di masa pandemi kemarin misalkan ya. Tapi yang, menang atau yang Allah pilih adalah orang-orang yang dia kuat dengan ujiannya. Dan di sini terlihat jelas orang-orang yang dia kuat dengan musibah, sabar dengan musibah, dia adalah jujur yang tulus. Tapi ada orang-orang yang tidak kuat dengan ujian, dia adalah yang ingkar dengan Allah. Apalagi kalau sampai memutuskan bunuh diri gitu ya. Ini fakta bunuh diri ini tuh sangat-sangat mengkhawatirkan, bukan hanya di kalangan orang yang sudah berkeluarga, sudah menikah, remaja sekarang tuh banyak sekali gitu ya. 2 pekan yang lalu atau pekan lalu saya dengar, anak remaja yang dia bunuh diri, padahal bukan remaja ya, dia kuliah, hampir lulus 3 hari lagi mau diwisuda, dia memutuskan menjatuhkan diri dari lantai 16 apartemennya. Kenapa? Karena dia mendengar kabar orang tuanya mau cerai, gitu ya. Jadi kadang kita itu, bisa menguatkan diri kita sendiri, tapi kita lupa mengajarkan anak-anak untuk kuat. Jangan lupa anak-anak Gen Z, anak-anak generasi alfa gitu ya, ini ujian masalah mentalnya itu cukup berat. Sudah banyak yang membahas ya, salah satunya Profesor Renal Kasali, sekarang lagi marak, isu tentang generasi strawberry. Ya, generasi yang dia itu seperti buah stroberi, cantik, manis gitu ya, enak dilihat, tapi ternyata mudah hancur. Seperti itu generasi sekarang, anak-anak kita gitu ya, meskipun tidak seluruhnya. Dia diberikan kemampuan lebih, anak-anak sekarang itu kreatif luar biasa. Makanya kenapa dalam hal, apa namanya, gadget, kemudian hal-hal yang terkait dengan, apa namanya, dunia, modern gitu, mereka lebih dulu menguasai. Kemudian kreatifnya luar biasa, banyak anak-anak muda sekarang yang sudah punya bisnis startup gitu ya, tapi tanpa sadar di dalam hatinya itu, atau mentalnya itu banyak yang rapuh, sehingga ketika menemukan kegagalan mereka nggak siap. Nah ini yang harus kita tahu. Ini babnya parenting gitu, mungkin nanti bisa dibahas di lain waktu gitu ya. Kita menguatkan hati anak-anak itu PR juga buat kita. Karena kalau kita hanya menguatkan diri sendiri, kita lupa menguatkan anak-anak, mereka akan hidup di masa depan dengan tantangan yang lebih dari kita. Gitu ya, zaman yang lebih rusak gitu ya, kemudian, ancaman dajjal datang gitu ya, kita tidak tahu anak cucu kita di generasi mana yang nanti, mereka itu akan diuji dengan kehadiran dajjal gitu. Yang dajjal itu bisa menarik mereka dari ketakwaan kepada kekafiran semudah membalik telapak tangan.
Ya, di masa itu kan Rasul sudah menggambarkan orang-orang di masa itu ketika Dajjal datang, mereka diuji ya, diuji kemudian diajak oleh mereka untuk, menjadi pengikut Dajjal. Ada yang paginya beriman, tapi sorenya udah kafir. Karena ancamannya tuh nyawa dulu, nanti tuh ya di masa depan. Kamu mau mati atau mau ikut Dajjal gitu ya. Kalau iman anak kita nggak kuat, bisa hancur akidahnya. Nah, ini PR kita juga sekarang. Bukan hanya memperhatikan masalah akademik, atau memikirkan pekerjaan mereka di masa depan, tapi pikirkan tentang akidah dan keimanan, ini yang paling penting. Bukan berarti pekerjaan mereka di masa depan tidak penting ya, tapi secerdas sepintar apapun dia, ketika dia tidak memiliki kecerdasan iman, rusak hidupnya, hancur hidupnya, gitu ya. Makanya, ketika kita mau menjalani hidup ini, kita harus, melakukan hal-hal yang Allah perintahkan gitu, sabar dan sholat. Dan perintah ayat, tadi yang sebelumnya saya bacakan, ayat ini mengajarkan tentang sholat dan sabar sebelumnya. Sehingga yang harus jadi PR kita adalah sebelum kita mendapatkan ujian, kita udah konsisten dengan sabar dan sholat, ya. Sehingga ketika ujiannya benar-benar datang, iman kita udah kuat, seperti itu ya. Ketika ujiannya berlangsung, iman kita sudah kuat. Ada sebuah hadis Rasulullah, Rasul mengatakan apabila beliau dihadapkan pada suatu kesulitan atau ujian, beliau melaksanakan sholat. Betapa pentingnya sholat untuk membantu kita keluar dari musibah dan ujian. Kenapa? Karena sholat itu berat, gitu ya. Apalagi khusyuk, itu jauh lebih berat. Apalagi buat ibu-ibu kayak kita, gitu ya, yang udah capek dengan pekerjaan rumah tangga, untuk khusyuk tuh sulit banget itu. Apalagi yang punya balita-balita, gitu ya. Kita tahu kita butuh keluar dari masalah, pengen banget khusyuk. Tapi ya Allah susah banget khusyuk itu gitu ya. Masya Allah gitu. Mau sholat dengan khusyuk, mau tumakninah, mau zikirnya lama, itu tuh susah gitu. Makanya kenapa orang yang khusyuk dalam sholat itu diganjar dengan pahala luar biasa. Nah, ini jenis-jenis ujian ya yang Allah turunkan kepada manusia. Hampir semua manusia pernah mengalami ini dalam hidupnya. Ada yang ujiannya berupa perintah Allah gitu ya, sabar dalam melakukan perintah Allah, ada yang saat, ujian larangan dari Allah, kemudian ada ujian musibah, ada ujian nikmat. Nah, ujian yang paling sulit di jalan itu sebetulnya ujian nikmat. Karena kalau ujian kesulitan mah orang tuh otomatis sabar gitu ya, tapi kalau nikmat, tetap sabar dalam, hidup berkelimpahan, tetap sabar dalam hidup yang serba mudah, itu tidak mudah. Gitu ya. Banyak orang yang, tadinya taat, dia tadinya ibadahnya banyak gitu, pasangan yang tadinya sangat dekat sama Allah, tapi ketika Allah kasih harta gitu ya, jadi berbalik, ibadahnya, kualitasnya berkurang, kemudian juga jadi, zikirnya jarang gitu ya. Ini banyak juga gitu, salah satunya kan Korun ya, dia dibutakan dengan hartanya sehingga ketika, dia diminta bersedekah, dia mengatakan, "Ini semua hasil keringatku," gitu. Sampai akhirnya Allah membalikan semua hartanya gitu. Nah, jangan sampai nikmat yang kita rasakan hari ini, Allah cabut lagi karena Allah merasa kita tidak sabar dengan nikmat itu, ya. Ujian nikmat ini banyak di perempuan sebetulnya, terutama ketika misalkan suaminya sukses. Ini gambarannya ada yang belakangan terjadi viral yang saya ceritakan di awal tadi gitu ya. Para istri-istri yang suaminya hartanya banyak, bawaannya pengennya flexing gitu ya, bawaannya pengennya mamerin gitu, bawaannya pengennya ngasih tahu ke seluruh dunia betapa baiknya suami saya ngasih hadiah mobil gitu ya, ngasih hadiah apa gitu. Ada rasa puas ketika memamerkan hal-hal yang kita punya gitu, tapi di situ justru ujiannya gitu ya. Ketika kita memamerkan apa yang kita punya, rasa puasnya itu cuma sebentar. Karena sebetulnya ketika orang melihat postingan kita misalkan ya, seperti halnya yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Orang yang tidak, suka kepada kita akan semakin benci, tapi orang yang, suka kepada kita nggak butuh itu. Orang nggak butuh kita pamerin apa yang kita punya gitu. Ya jadi ujian sekali buat, para ibu-ibu, buat kita, buat saya juga gitu ya, bersabar dengan apa yang kita punya. Termasuk misalkan anak-anak yang, lucu yang menggemaskan, misalkan ya ada ibu-ibu yang anaknya tuh lucu banget gitu ya, nggak sabar pengen mamerin di medsos gitu, semua aktivitasnya dijembrengin ya, meskipun ada yang dengan tujuan lain misalkan menginspirasi itu beda lagi. Tapi kalau
kita, tentang niat itu kita tidak bisa menghakimi lah, termasuk saya juga. Kalau ada yang senang posting anak, pastikan dulu ketika klik posting, insya Allah ini bukan untuk sombong ya Allah, gitu. Tapi kalau udah ada niat, ini biar orang ini gitu, biar orang muji saya gitu, lebih baik urungkan ya, karena nikmatnya itu cuma sebentar, dipujinya sebentar, paling sekian hari aja, nongkrong di postingan kita, setelah itu orang lupa, tapi kita menuai dosanya, gitu ya. Belum lagi nanti ujian, ain, ya ketika kita memamerkan, apa namanya, wajah anak kita benar-benar terpampang gitu ya. Kalau ada orang yang suka kepada anak kita bilang, "Ih lucu anaknya," tapi nggak bilang, "Masya Allah," itu bisa kena ain anak kita. Begitu juga diri kita. Makanya hati-hati posting, kita, posting suami, posting anak-anak gitu ya. Niatnya lurusin dulu, meskipun nggak masalah, karena itu ini kan salah satu bentuk healing Teh, gitu. Iya betul, gitu ya, misalkan ngasih tahu habis liburan ke sini nggak apa-apa, tapi benar-benar untuk sharing, niatin dulu pas kliknya, ini cuma buat sharing ya Allah, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kemudian ujian dari orang zolim untuk kita ini pasti ada di semua tempat. Kalau kita berpikir, "Saya nggak betah di komplek ini karena tetangga jahat banget," gitu. Percaya kita pindah kemana pun pasti ada orang yang usil sama kita, atau di tempat kerja, "Nggak betah banget di tempat kerja, ini yang sebelah teman," gitu ya, "ganggu terus." Ya percaya kita pindah kemana pun pasti Allah kirimkan orang untuk menguji kita. Kadang Allah itu memang sengaja mengizinkan orang berbuat buruk atau menzolimi kita untuk menguji kesabaran kita, untuk mengajarkan kita tentang kuat menghadapi, kejahatan orang gitu ya, seperti itu. Dan ujian yang lainnya ujian keluarga, suami, istri, anak, dan juga, ujian lingkungan ya, seperti yang tadi saya bilang. Ini ujian-ujian yang pasti selalu ada dalam, hidup seorang, muslimah gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa melewati ujian-ujian itu gitu ya, insya Allah sakinah itu bisa kita gapai, terutama ujian, rumah tangga ya. Karena sejatinya para ulama mengatakan sakinah itu lahir setelah ada gejolak. Makanya kenapa kata sakinah ini, secara bahasa artinya tenang sesudah aktif bergerak dan guncang, atau lawan dari kata bergerak atau, ini ya, kata lain dari sakinah itu ada ketenangan berupa maskan atau rumah tempat yang penghuninya memperoleh ketenangan. Ada juga yang artinya sikin katanya ya, pisau adalah alat yang menghasilkan ketenangan setelah hewan itu disembelih. Ya kalau lagi kurban kan si hewan sapinya itu berontak dulu, tapi setelah itu dia tenang, ya udah mati gitu ya. Itu kata sakinah itu berawal dari kata-kata itu, kata dasarnya, maskan, sikin, sakinah. Allah ingin menunjukkan bahwa sakinah itu memang seringkali hadir setelah ada gejolak. Makanya kenapa yang hari ini rumah tangganya sedang ada ujian, sedang ada gejolak, jangan khawatir. Kan Allah memang menitipkan masalah itu supaya jadi ujian bagi kita, supaya kita bersabar, dan kalau kita berhasil dengan kesabaran kita, insya Allah sakinah itu timbul. Selalu begitu. Ya, saya pernah punya teman pengajian ya, beliau mengatakan karena pengalaman hidupnya sudah banyak, beliau mengatakan kalau orang pernikahannya di usia muda itu banyak ujiannya, insya Allah nanti pernikahan di usia tuanya itu bahagia, tinggal nuai enaknya. Tahu dari mana Bu? Gitu saya bilang. Apa namanya, pengalaman banyak orang gitu. Makanya yang hari ini ada ujian tenang. Allah itu pasti pasti Allah berikan bagi kita sakinah, asal syaratnya kita sabar. Kita dan suami lebih tepatnya ya, kita dan suami mau sabar menjalaninya. Dan bukan hanya kita dan suami, kita, suami, dan anak-anak. Makanya, ajaran tentang sabar ini jangan cuma ada di diri kita dan suami, ajari anak-anak buat sabar. Kalau ternyata di rumah tangga ini kebetulan mengalami ujian dan ujiannya ternyata misalkan ekonomi gitu ya, kita harus coba membahasakan kepada anak, terutama anak yang sudah balik ya, sudah balik. Hari ini ayah pekerjaannya sedang terganggu, jadi kita tidak bisa makan seenak sebelumnya, sabar ya, insya Allah sabar itu, diganjar pahala yang besar sama Allah. Jadi bahasa-bahasa tentang keimanan, tentang, akidah, tentang keyakinan akan rizki, itu harus kita biasa sampaikan kepada anak-anak. Sampaikan, bahkan mungkin bisa jadi anak yang prabalik gitu ya, yang belum terlalu mengerti, nggak apa-apa sampaikan. Supaya dia terbiasa mendengarkan, kata-kata
thoyyibah gitu ya. Jadi ketika ujian itu datang kepada keluarga, banyak ngomongin Allah. Salah satu cara supaya Allah itu mau notice kita gitu ya, atau mau menolong keluarga kita untuk keluar dari ujian, banyak-banyak ngomongin Allah. Kalau udah kita pusing sama urusan rumah tangga yang rumit, sama kebutuhan rumah tangga yang nggak cukup-cukup gitu ya, udah capek banget ngomongin itu, ganti omongannya dengan ngomongin Allah. Ngomongin Allah sama suami setiap waktu, ngomongin Allah, dengan anak-anak setiap waktu. Insya Allah itu akan jadi obat buat keluarga kita sendiri gitu ya, sehingga kita sekeluarga bisa menjalani ujian keluarga itu dengan sabar, seperti itu ya. Nah ini berikutnya, terkadang manusia itu butuh stres. Ini yang tadi dibilang, ternyata secara ilmuwan, secara ilmiah juga ya, manusia itu memang butuh stres juga gitu. Tanpa stres orang tidak bisa punya effort untuk bergerak gitu ya. Eee, yang harus kita lakukan itu adalah kita merespon stres itu, mau negatif atau positif. Karena kalau stres atau tekanan hidup itu pasti ada, gitu. Stres itu akan, datang ke kita supaya kita bisa bergerak. Kalau nggak ada tekanan dalam hidup kita, kita hidup terlalu nyaman gitu ya. Makanya pernah ada riset, orang yang kena penyakit jantung justru yang nggak pernah menemukan tantangan-tantangan dalam hidupnya. Ada riset, salah satu riset ya. Karena saking tenangnya hidupnya, semuanya nyaman, semua nyaman, malah kena gitu, sakit jantung. Tapi orang yang hari-harinya adrenalinnya naik gitu ya, waduh habis ini bayar cicilan, aduh habis ini bayar SPP anak, aduh habis ini bayar apa, justru dia lebih dinamis hidupnya gitu, dan, jadi lebih, banyak bergerak gitu ya. Satu sisi stres itu bisa positif kalau kita tahu cara, menanggulanginya, seperti itu. Nah ini ada beberapa respon manusia ketika menghadapi stres. Gitu ya, ada fight, flight, dan freeze. Ada orang yang ketika menghadapi masalah itu, dia fight gitu ya, dia ngadepin, "Mana nih masalahnya, gua hadepin," gitu ya, seperti itu. Ini buat orang-orang yang biasanya, sangat-sangat suka kompetisi, sangat suka tantangan gitu ya. Tapi ada juga yang flight, melarikan diri, menghindar, ada masalah menghindar. Nah ini repotnya kalau, kategori ini ada dalam diri imam keluarga. Suami. Ada suami yang, gayanya menghadapi masalah itu flight, itu repot, repot buat istri dan anak-anaknya. Karena dalam keluarga yang harus paling fight menghadapi masalah itu adalah suami. Suami yang fight, dia akan mengajak fight juga istri dan anaknya. Makanya kalau, yang belum nikah gitu ya, cari laki-laki yang kelihatannya fight gitu ya. Kalau misalkan dia, apa namanya, lagi ta'aruf, kita lagi ta'aruf dengan dia gitu, tanya gitu ya, "Kamu punya rencana apa di masa depan?" Gitu. Karena saya dulu waktu kuliah pernah ada temen yang dilamar sama seorang, ikhwan, sama seorang laki-laki, dan ketika ditanya, "Nanti setelah nikah kita mau ke mana? Mau ngapain? Rencananya apa?" "Iya nanti dibicarain aja habis nikah." Akhirnya akhwat itu memutuskan untuk menghentikan proses ta'arufnya. Ya, ngapain nikah sama laki-laki yang nggak tahu rencana ke depannya mau ngapain, nanti aja dibahas sama kita, nggak gitu. Laki-laki itu harus punya rencana, laki-laki itu harus punya, apa namanya, suatu hal yang, ya cita-cita ya yang mau dilakukan ke depannya tuh apa, gitu. Nggak masalah misalkan sekarang nggak mapan, tapi dia tahu apa yang dia lakukan di masa depan. Ini juga salah satu tips untuk ibu-ibu yang mau mencari calon mantu laki-laki gitu ya. Saat ngenalin diri gitu ya, dia belum mapan sih gitu, tapi kita tahu dia tuh, punya rencana mau melakukan apa, semangat, orangnya kelihatan berjuang, pilih mantu yang kayak gitu. Dibanding yang misalkan hartanya dari orang tuanya, gitu ya, terus tapi dia nggak tahu mau ngapain ke depannya, oh hati-hati tuh ya, hati-hati anak kita bisa diajak repot gitu ya nantinya karena bukan tipikal pejuang seperti itu, gitu ya. Atau ada juga, mantu-mantu calon-calon mantu yang sangat bergantung pada, ibunya misalkan. Ini juga ada kejadiannya sama, saya punya temen juga ketika saat mau sudah hitbah ya, sudah dihitbah, sudah dilamar, sudah membicarakan hari pernikahan, sudah membuat undangan, tapi di satu momen, si calon istrinya itu nanya, "Ini nanti kita mau," pokoknya menanyakan satu teknis lah ya, "nanti acaranya mau gimana?" Gini, "Nanti saya tanya mama dulu," terus ditanya lagi, "Nanti kalau teknis yang ini gimana?"
nanti saya nanya dulu sama mama, semua nanya, semuanya nanya sama mama gitu ya. Dan akhirnya dia ngerasa bingung gitu, kok punya calon suami seperti ini, nanti kalau kita punya keputusan hal-hal yang harus diputuskan di rumah tangga, apa harus tanya mamanya dulu gitu. Dia nggak mau kalau kayak gitu ya, temen saya nggak mau. Sampai akhirnya undangan udah mau disebarkan, nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa? Karena dia melihat seorang laki-laki yang dia tidak tegas memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia nggak fight gitu ya. Dia semuanya harus nanya. Gimana nanti masa depan rumah tangga kalau semua urusan rumah tangga harus nanya sama mamanya gitu ya. Nah ini, kita juga harus ajarkan anak-anak untuk bisa fight menghadapi masalah. Ada teman yang usilin, fight hadepin. Bukan mundur, bukan lari gitu ya. Kadang kita harus ngajarin juga anak-anak teknik, mempertahankan diri ya, bahkan kalau anak laki-laki itu ajari bela diri, gitu. Kenapa? Karena di masa-masa sekarang ini, bullying tuh di mana-mana. Ini miris sekali baru beberapa hari yang lalu ya, ada seorang anak SMA yang nggak tahu kenapa alasannya apa, tiba-tiba dibacok ketika sedang nyebrang. Ini dunia udah sebegini mengerikan dunia remaja gitu ya, ternyata pas dicari tahu, apa alasannya kamu membacok itu orang gitu. Ternyata itu tantangan di satu grup. Jadi sekarang tuh udah semengerikan itu ibu-ibu ya. Jadi tuh ada tantangan di grup Instagram, siapa yang berani bisa nebas orang gitu ya tanpa alasan, tanpa hebat gitu. Terus dilakukan supaya menunjukkan kehebatan dirinya ini kan ngeri gitu. Hari ini kita emang tidak bisa membiarkan anak-anak kita itu benar-benar lepas gitu ya, nggak seperti zaman kita yang terserah anak mau kemana ya. Di zaman kita mah mau pergi pulang, sore, pulang malam itu juga aman, sekarang enggak. Bahkan jagain anak laki-laki itu lebih repot daripada jagain anak perempuan sekarang. Kenapa? Karena kalau dulu anak perempuan takut diganggu laki-laki, sekarang anak laki-laki kita takut diganggu laki-laki ya Ibu-ibu ya. Gitu, karena LGBT ada di mana-mana, gitu. Makanya bullying juga bisa terjadi di mana-mana. Makanya kita jangan menutup telinga, misalkan ketika anak kita misalkan mengadukan tentang, "Aku nggak betah di sekolah ini Mah," gitu, "ada teman yang suka gangguin." Tanya dengan detail, gangguinnya kayak apa? Sampai ke fisik kamu nggak? Sampai perundungannya sampai parah nggak? Kalau dia udah mengatakan tidak nyaman, better pindahin. Karena kita terlambat sedikit, nyawa anak kita bisa terancam. Ya, karena hal-hal yang seperti ini tidak cuma terjadi di, lingkungan yang, buruk gitu ya, ternyata di pesantren juga ada, meskipun tidak semuanya gitu ya. Jadi kita memang harus benar jagain anak kita itu benar-benar dengan, imannya, fisiknya, pergaulannya, mentalnya. PR kita banyak Masya Allah gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita, mau mencari ilmunya, kita bisa nemenin anak-anak kita dengan baik gitu. Kemudian yang, terakhir itu freeze gitu ya, sesuatu hal ketika ujian datang atau, hal-hal yang mengancam tuh datang, dia nggak bisa ngapa-ngapain, diem, takut gitu ya, tidak bisa bergerak. Itu, biasanya yang kondisi, ancamannya tuh bener-bener sangat mendadak dan, menakutkan biasanya. Ini biasanya terjadi pada perempuan yang mengalami, maaf, pelecehan seksual. Nge-freeze, kayak misalkan di KRL gitu ya, banyak kalau di kota-kota besar, perempuan nih ketika, mendapat perlakuan itu bingung mau ngapain, gitu ya. Nah ini juga makanya kita harus jaga diri kita sebagai seorang muslimah, jaga anak-anak kita, kasih tahu ke anak-anak remaja kita, jangan pernah pulang kesorean, kemalaman gitu. Terus jangan pernah lewat ke jalan yang sepi, jangan pernah kamu sendirian, jangan pernah nemuin orang yang nggak dikenal, gitu ya. Apalagi yang orang ngajak kenalan di media sosial. Sekarang tuh predator tuh ada di mana-mana, banyak kan ya korbannya. Anak remaja yang diajak kenalan di, Instagram, di Facebook, sampai akhirnya diajak ketemuan dan akhirnya hilang entah kemana itu kan banyak, gitu ya. Ini PR kita juga gitu. Kemudian, berikutnya kita belajar tentang manajemen emosi ya, bagaimana supaya kita bisa, woles ya, slow menghadapi masalah. Kalau bisa tenang, full tenang 100% mungkin susah, tapi kalau kita bisa manage emosi kita, insya Allah kita bisa gitu ya mengatur, rasa marah, rasa kesal gitu. Manajemen emosi itu ada 3, yang pertama supresif gitu ya, itu teknik seorang menekan masalah. Jadi orang mengalami masalah, tapi dia memendam masalah itu.
Tapi memendamnya itu bukan dengan rasa ikhlas, bukan dengan istighfar, bukan dengan muhasabah, tapi ya dia neken masalah aja diem, disakitin diem, tapi menumpuk gitu ya rasa kesal dan marahnya. Resikonya itu psikosomatis, bisa sakit gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang dia tuh nggak terbuka, dia diam, atau seorang istri atau seorang ibu yang apa namanya, di mendapatkan perlakuan yang tidak baik, terus dia tidak bisa bercerita ke siapa-siapa, jadi mentalnya yang kena, psikosomatis, bahkan bisa ke fisik, gitu ya. Saya banyak, menemukan, apa namanya, ini ya, orang yang pernah curhat ke saya yang tingkat stresnya itu sudah sampai menyerang ke fisik, gitu ya. Sampai tidak bisa tidur bermalam-malam, tidak bisa kalau kita kan nggak bisa tidur kadang hanya beberapa jam. Ini 3 hari berturut-turut saya nggak bisa tidur, gitu ya, dicerita ke saya. Karena stres suaminya, apa namanya, suka memperlakukan buruk dia. Gitu. Terus ada juga yang, suka sesek tiba-tiba dadanya, gitu ya, psikosomatis biasanya kena. Ini bukan bidang saya ya, bukan, psikologis, tapi, kita perlu tahu juga belajar kalau misalkan, stres kita sudah sampai menyerang fisik, pergilah ke ahlinya. Bisa pergi ke psikolog, bisa ke psikiater, sekarang sudah banyak gitu ya, jangan biarkan, eee, tekanan-tekanan itu sampai mengganggu fisik kita. Karena ada banyak yang larinya kemudian ke GERD gitu ya. Lambungnya jadi bermasalah, kemudian juga ada yang suka tiba-tiba, panic attack gitu. Itu sekarang banyak yang mengalami. Kalau kebetulan misalkan ibu-ibu di sini ada yang mengalami, segera pergi ke psikiater kah gitu. Psikiater muslim sekarang banyak, yang muslimah juga banyak. Yang bisa curhat dulu via online banyak gitu ya, bisa ditanyakan. Kalau misalkan mau mengatasi sendiri bisa, gitu ya, nanti kita bahas di depannya. Ekspresif. Kalau orang-orang tipikal ekspresif, dia kalau misalkan ditekan atau dapat masalah, atau dizolimin gitu ya, dia akan marah, dia akan ekspresif menunjukkan rasa tidak enaknya atau rasa, marahnya. Seperti ini tuh positif nggak sih? Positif untuk dirinya, tapi tidak positif untuk orang, karena orang bisa sakit hati. Ini tipikal orang-orang ekspresif. Ada nggak di sini tipikalnya ekspresif? Jadi kalau misalkan disenggol, "Apa lo?" Gitu. Kalau dijahatin orang, labrak gitu ya. Sebetulnya secara mental sehat untuk dirinya, karena kemarahannya udah keluar semua, tapi ternyata, jadi buruk hubungan dengan orang lain. Ya, which is ini nggak cukup bagus juga, gitu. Kemudian yang ketiga releasing. Ini pilihan yang paling baik yang bisa kita ambil, gitu ya. Releasing ini seperti apa? Ketika kita lagi emosi, kita ambil waktu beberapa saat buat nenangin diri, rilis emosi gitu ya, menyampaikan ke orang lain boleh curhat, tapi bukan dengan amarah, curhat cukup dengan satu orang, ya. Curhat masalah itu jangan pernah ke banyak orang, karena bukannya masalah kita selesai, tapi masalah jadi melebar, terutama curhatnya ke kaum seperti kita, kaum ibu-ibu ya, yang suka nggak tahan bisa ceritain lagi ke yang lain, gitu ya. Kita bilang sih ke orang, "Kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya." Nanti si ibu itu bilang lagi ke ibu lain, "Kamu jangan bilang ke siapa-siapa," sampai akhirnya ada 20 orang bilang, "Jangan bilang ke siapa-siapa." Gitu ya. Makanya, kalau mau curhat cukup satu kepada satu orang dan dia orang yang bisa kita andalkan untuk menasehati, atau orang yang baik, orang yang soleh, orang yang kapabilitasnya, punya kapabilitas gitu ya, seperti itu. Nah, rilis emosi seperti ini adalah mengambil, jarak ya dari ketika kita lagi emosi kita mundur. Salah satunya, seperti yang Rasulullah bilang ya, kita bisa melakukan itu. Kalau lagi marahnya pas kita lagi berdiri, itu duduk gitu ya. Pas lagi duduk belum tenang juga gitu ya, belum masih ngos-ngosan, masih kesel, tidur berbaring. Itu yang Rasul ajarkan, gitu ya. Dan jangan lupa sambil bilang istighfar, gitu ya. Ada risetnya, orang yang sering bilang istighfar, gitu ya, itu, otaknya akan lebih rilis, lebih sehat. Kenapa? Karena ketika orang mengucapkan kalimat "Astagfirullahalazim", itu oksigen masuk banyak sekali ke otak kita. Dan, untuk bisa kita rilis dari emosi itu kita butuh oksigen yang banyak, ya. Makanya, kalau nggak cukup dengan istighfar, kita bisa tarik nafas. Tarik nafas, tahan, keluarin gitu ya. Sepertinya ringan, tapi itu ternyata worth it. Kalau lagi marah, kesel, tarik nafas, atau kalau marah tuh kesel banget kan detak jantung tuh jadi cepet ya.
Nah, itu kita coba rilis dengan tarik nafas, keluarin, terus sambil istighfar, gitu. Ya, jadi, kita bisa lebih tenang setelah itu, ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya kita cepat aja ya. Sabar juga menahan dan mencegah artinya. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 28. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dan dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia atau perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta mengikuti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ini perintah Allah tentang kita harus milih-milih teman. Ini penting buat perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kaum ibu-ibu seperti kita itu mudah terpengaruh sekali dengan lingkungan. Jadi kita harus milih gitu ya, harus milih circle yang kita mau akrab dengan mereka itu mana. Karena apa? Karena ini perintah Allah. Ya, sabarnya kita itu harus dengan orang-orang yang taat. Sabarnya kita itu harus dengan orang-orang yang tidak selalu mengharapkan perhiasan dunia. Jadi pilihlah teman-teman yang soleha, teman-teman yang baik, teman-teman yang bijak menghadapi masalah. Dan itu bisa ketemunya di mana? Ya di taklim-taklim seperti ini, gitu ya. Makanya kalau ada majelis taklim di kompleknya ikut, ada taklim di mana ikut, ada kelas apa sekarang banyak ya, grup pengajian, grup tilawah, grup bangunin sholat malam gitu. Ikut. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Kita harus bersama-sama dengan orang-orang yang taat. Supaya apa? Supaya ketika kita mendapatkan masalah, orang-orang ini yang bisa menguatkan kita. Jangan berteman dengan orang-orang yang setiap harinya yang diomongin dunia terus, gitu ya. Selalu dunia yang diomongin. Atau bahkan udah destruktif ya, misalkan jadinya ngajak kita lalai gitu ya, atau ngajak kita gibah, ngajak kita jadi blok-blokan, musuhan sama yang lain. Saya rasa sih kalau circle yang kayak gitu tinggalin aja, nggak akan, juga baik buat keimanan kita. Kenapa? Karena di circle seperti itu, di circle yang misalkan suka ngomongin orang, ketika kita ada, mereka ngomongin orang lain. Tapi ketika kita tidak ada di situ, kita yang diomongin, itu udah pasti. Ya, makanya kalau misalkan mau berteman, nggak apa-apa misalkan sama ibu-ibu arisan atau apapun, boleh gitu. Tapi kalau bisa jangan terlalu lekat, secukupnya aja. Nggak usah kita punya bestie sampai sebesti-besti itu banget gitu ya, hobi ngomongin orang barengan gitu ya. Jaga jarak, karena ini yang diperintahkan oleh Allah. Pilih, pilih orang-orang yang, bisa bersama-sama kamu dalam hal kesabaran. Gitu, kita kan hidup di dunia nggak lama ya. Kalau kita pilih teman-teman yang salah, itu berpengaruh pada akhir hidup kita. Seperti itu ya. Baik, sabar juga, disebut self control. Ini, hampir mirip dengan yang tadi ya, self control itu kemampuan usaha kita buat mengatur emosi kita sendiri, kemarahan kita sendiri gitu ya, pengendalian diri kita, dan salah satu atau beberapa hal yang menguntungkan dari self control ini adalah ini kalau secara ilmiah ya, dan ternyata hampir mirip juga dengan, Quran gitu. Orang-orang yang bisa menahan dirinya, bisa menahan emosinya, bisa self control dengan baik, pertama dia mampu mengendalikan emosi dan frustasi, nggak mudah stres, nggak mudah panik menghadapi masalah gitu ya. Terus yang keduanya dia bisa mengatur berbagai kepentingan, dia bisa memilah-milah mana yang harus duluan dia lakuin, mana yang harus ditunda, mana yang harus, di-cancel gitu ya. Orang-orang yang dengan self control yang baik, dia bisa milih semua itu. Kita sebagai seorang ibu, seorang istri butuh keterampilan ini, butuh skill ini. Kenapa? Karena kita yang menentukan, hal-hal yang terjadi di rumah, gitu ya, tentang pilihan bacaan anak-anak kita, pilihan apa yang ditonton anak-anak kita, gitu ya. Kemudian, hal-hal yang lain yang kita, akan, terapkan gitu dalam rumah tangga kita. Ini kita yang mengatur, makanya kepentingan, kemampuan untuk self control ini penting. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah bisa self control, kita lebih mudah meraih tujuan yang diinginkan. Percaya deh ya, orang yang dia mudah mengatur emosinya, dia lebih mudah mencapai banyak hal dalam hidupnya. Tapi orang yang selalu terganggu emosinya dengan apa yang dilakukan orang, dengan apa yang dilakukan pasangan, sering kesel, sering mangkal, nggak banyak progres hidupnya. Kenapa? Karena terlalu banyak berpikir ke belakang, banyak mikirin hal-hal yang memberati gitu ya.
Seperti itu. Kan hidup itu kan seperti naik gunung. Kalau kita naik gunung di ransel kita bawaannya kebanyakan, kita lambat bakal naik ke atas puncaknya. Tapi kalau ranselnya kita isinya sedikit, kita buang-buangin yang nggak perlu, kita akan lebih cepat nyampe. Gitu. Makanya kalau kita mau cepat sampai kepada tujuan kita, cita-cita kita, gitu ya, singkirin hal-hal yang nggak perlu. Omongan orang lain, omongan yang destruktif, gitu ya, kelakuan orang yang mengganggu. Kalau kita itu sebetulnya bisa stres kalau kita ngizinin kita stres. Jadi kalau kita mengizinkan perkataan orang lain perkataan orang lain menyakiti kita, kita izinin hati kita itu sakit gitu, ya maka akan sakit terus. Tapi kalau kita tidak mengizinkan perkataan orang lain itu sakit buat kita, insya Allah fine-fine aja. Ya udah biarin, kita tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain katakan, tapi kita bertanggung jawab atas respon kita terhadap apa yang orang lain katakan. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir dia mampu membangun keharmonisan dengan orang lain. Orang-orang yang punya self control yang baik, hubungan dengan orang lainnya akan baik, ya, termasuk dalam rumah tangga. Orang yang dengan kesabaran yang baik, self control emosinya baik, jarang berantem sama suaminya pasti, karena lebih milih mengalah daripada berantem, lebih milih, mundur daripada bentrok, berantem gitu ya, seperti itu. Ini juga, harus kita ajarkan kepada anak-anak, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang sama emosinya tidak terkontrol gitu ya, sehingga mereka bisa punya hubungan yang baik dengan teman-temannya, dengan lingkungannya gitu ya, seperti itu. Oke, ini udah pertanyaannya udah banyak ya. Masih ada tips, bersabar ala Quran ya, kita percepat aja. Tips yang diajarkan Al-Quran supaya kita bersabar, yang pertama sabar dan sholat gitu ya. Ini sudah dijelaskan juga di awal. Kata istobir di ayat ini ya, di yang dijelaskan oleh ayat ini, istobir kan ada ya di atas ini. Wastobir nih. Wamru ahlaka bis sholati wastobir. Kata ini, kata sabar dan sampai ditambahkan huruf to dari kata isbirnya sampai ditambahkan itu mengandung penekanan bahwa Nabi diperintahkan untuk lebih bersabar dalam melaksanakan sholat. Selain sholat 5 waktu ya, karena kalau dulu pernah ada riwayat Rasul itu diwajibkan oleh Allah melakukan tahajud. Jadi tahajud dulu itu wajib buat Rasul. Tapi kemudian di ada perintah yang baru tidak diwajibkan karena kenapa? Karena takut umatnya merasa tahajud itu wajib juga gitu ya. Nah ini dulu ketika perintah sholat itu datang ke Rasul, ini sampai ada penekanannya seperti itu. Kenapa? Karena sholat itu bukan pekerjaan yang mudah. Sholat yang khusyuk ya terutama. Bukan pekerjaan yang mudah. Makanya sampai perintahnya pun istobir mendapat penekanan. Gitu. Jadi untuk kita bisa sholat dengan baik harus punya effort yang baik juga. Gitu. Kenapa? Karena sholat bisa jadi jalan keluar dari masalah-masalah kita. Kalau sholat kita benar, sabar kita benar, insya Allah ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki kualitas sholat kita, agak-agak lambat nih penyelesaian dari Allah gitu ya. Kenapa? Karena syarat untuk keluarnya dari masalah adalah sabar dan sholat. Gitu. Kemudian, nah ini ayatnya ada ya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dua gitu ya syarat utamanya itu. Karena kenapa? Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian yang keduanya tipsnya berdoa. Ada di ayat ini Al-A'raf ya 126. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami melainkan kami beriman karena kami beriman pada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami mereka berdoa, ya Allah ya Tuhan kami limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim berserah diri kepadamu. Kata-kata afrig alaina sobron atau curahkan kepada kami kesabaran, di ayat ini, kata afrig itu digunakan untuk menunjukkan kekosongan suatu wadah yang sebelumnya penuh. Jadi kesabaran itu diibaratkan dengan air yang ada pada suatu wadah dan hati kita itu adalah wadah yang menampung limpah-limpah ya Allah kasih kesabaran gitu ya dan matikanlah kami dalam keadaan muslim gitu. Makanya untuk bisa sabar itu kita harus minta ya. Kalau kita sabar tapi pakai usaha kita sendiri rada-rada susah nih gitu ya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kesabaran buat kita. Makanya diminta kesabaran itu. Ya, jadi ketika sholat, di sholat kita 5 waktu, ya Allah berikan aku untuk kekuatan untuk sabar, sabarkan aku gitu ya. Bahkan kalau mau lebih dahsyat lagi doanya, berikan aku Zakat, kesabaran zakat berikan aku disyaratkan kesabaran kalau seperti tidak kesabaran para manusia. nabi Di dalam gitu zakat ya. Berikan aku terkandung kesabaran banyak
sekali faedah dan manfaat. Di antaranya mensucikan harta dan jiwa, mengajarkan. Ya. Ya, jadi minta ke Allah supaya kita disabarkan. Karena kalau kita nggak minta, bisa jadi Allah nggak ngasih kita sabar gitu ya. Jadi setiap habis sholat jangan lupa berdoa untuk minta sabar. Kemudian yang berikutnya mohon ampun. Ya, orang-orang yang memohon ampun itu dikasih jalan keluar oleh Allah. Karena perintahnya ada ini di surat Ghafir ayat 55. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Gitu ya. Ayat ini mengajarkan bahwa memerintahkan orang-orang itu untuk selalu senantiasa bertobat, gitu ya, mensucikan dirinya. Rasul aja yang sudah maksum, bersih dari dosa, Allah suruh untuk bertobat. Supaya apa? Supaya semakin membersihkan jiwanya. Apalagi kita, gitu ya, yang banyak dosanya, gitu. Jadi ayat ini menekankan bahwa manusia itu harus banyak bertobat. Kenapa? Karena amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang bersih jiwanya, orang-orang yang sudah banyak tobatnya, akan langsung diterima Allah gitu. Jadi kalau kita mau amalan kita diterima, kalau kita mau Allah bantu masalah kita, tobatnya dibanyakin. Makanya kenapa sholat tobat itu jadikan rutinitas harian kalau bisa. Jadi kalau bunda-bunda ya dan akhwat bangun sholat malam, usahakan yang diduluin itu sholat tobat. Kalau saya biasanya gitu. Sholat tobat dulu, baru sholat tahajud, terus sholat hajat. Jadi berurut. Sebelum kita minta ke Allah itu kita minta ampun dulu, sholat tobat dulu, kemudian tahajud, baru kita sholat hajat, minta apa yang mau kita mau, apa yang kita inginkan. Gitu ya, seperti itu. Karena orang-orang yang diampuni oleh Allah otomatis langsung dikasih apa yang dimaunya gitu. Kemudian kuatkan kesabaran selagi di dunia. Jangan pernah berhenti bersabar di dunia karena kalau di akhirat, kalau di uh, kehidupan setelah dunia, sabar itu udah nggak ada gunanya. Ini Allah jelaskan di surat At-Tur ayat 16. Masukkanlah kamu ke dalamnya, rasakan panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau udah di akhirat dan misalkan nauzubillah kita ternyata masuk ke neraka, kita mau Allah tuh sampai sarkas gitu ngomongnya ya, bicaranya. Kamu mau sabar kek, mau enggak, udah nggak ada gunanya gitu ya. Sudah nggak ada gunanya. Kenapa? Karena semua ini adalah balasan atas apa yang kamu kerjakan. Makanya selagi di dunia sabarnya banyakin. Karena sudah tidak ada kalimat sabar lagi, sudah tidak ada kosakata sabar lagi kalau kita udah masuk neraka. Kalau kita ternyata berakhirnya di neraka, mau saya sabar ya Allah kena api neraka, ada gitu orang kayak gitu, gitu ya. Nggak akan ngampunin, Allah juga nggak ada. Allah sampai mengatakan seperti itu, sama aja gitu ya, mau sabar mau enggak, kalau udah masuk neraka mah udahlah gitu. Ya makanya selagi di dunia banyakin sabarnya. Seberat apapun masalahnya, sepelik apapun ujian dunia, sabarnya banyakin. Banyak istighfarnya, banyak sholatnya gitu ya. Karena itu yang Allah mau gitu, seperti itu. Bukan nanti pas waktu saat terlambat gitu ya. Yang terakhir, terus bermujahadah untuk bersabar gitu ya. Karena kesabaran itu memang butuh usaha, butuh effort, butuh tenaga. Karena di sini Rasulullah mengatakan ya, barang siapa yang mensabar-sabarkan diri atau berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Jadi Rasul tuh tahu kita juga nggak mudah buat sabar gitu. Jadi ya udah sabar-sabarin, Rasul aja sampai kalimatnya gitu, menyuruhnya gitu ya, sabar-sabarin aja deh gitu ya. Aduh tapi nggak kuat masalahnya besar, sabar-sabarin aja. Bisa jadi nanti sabar beneran gitu ya. Di sini hadisnya jelas gitu. Kalau kita berusaha untuk sabar, nyabarin diri, maka Allah akan menjadikan kita benar-benar sabar gitu ya. Jadi jangan nyerah duluan. Bedakan ada perbedaan ridho dengan sabar ya. Ini terkait misalkan suatu hal yang dilakukan orang. Misalkan kita dizolimi orang. Terus kita rasanya masih belum bisa maafin gitu. Nah ini bedanya ridho dengan sabar. Ridho itu suatu hal yang tidak meninggalkan sisa, benar-benar lepas, lapang, hati kosong gitu ya. Tapi kalau sabar itu masih meninggalkan kecewa atau sedih. Nah di sini, kalau menurut para ulama, ridho itu hukumnya sunnah, ya kecuali ridho dengan ketentuan takdir ya. Jadi kita misalkan dizolimi orang, ya Allah saya susah banget buat ridhonya, rasanya belum bisa maafin sekarang gitu ya, misalkan suami zolimin atau siapapun zolimin, rasanya belum ridho gitu ya, itu nggak apa-apa. Allah itu masih memaklumi. Ridho itu hukumnya sunnah. Tapi yang
wajib adalah sabar gitu ya. Sebagai ikhtiar untuk bisa kita ada di taraf ridho itu, kita sabarnya itu harus gitu ya. Jadi jangan terus digulung dengan perasaan saya nggak bisa maafin orang itu, nggak akan pernah bisa gitu ya. Jangan ngomong kayak gitu, tapi saya mau ikhtiar untuk memaafkan orang itu. Saya akan coba sabar, meskipun belum ridho sih gitu ya. Tapi saya mau berusaha untuk memaafkan. Itu lebih bagus, ya kan? Karena Allah tidak memaksa kita untuk ridho terhadap sesuatu. Misalkan ujiannya sangat berat, misalkan ditinggal anak misalkan ya, Masya Allah gitu. Kalau misalnya ada anaknya meninggal, terus kita belum ridho melepasnya gitu ya. Allah tuh memaklumi, gak apa-apa. Ridho itu sunnah, tapi sabarnya bunda wajib gitu ya. Ditinggal oleh anak, oleh pasangan atau siapapun gitu ya. Ikhtiar untuk sabar. Kalau ridhonya nanti bisa menyusul gitu ya, seperti itu. Nah, ini di akhir ada hadis Bukhari ya. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Gitu ya. Jadi orang-orang yang ternyata sudah tertancap kesabaran dalam hatinya, itu anugerah yang luar biasa, karena tidak ada anugerah apapun melebihi kesabaran. Rasul yang bilang itu. Jadi minta ke Allah, ya Allah sabarkan saya, kasih saya anugerah sabar atas ujian-ujian saya. Gitu ya. Dan ketika misalkan Allah memberikan itu kepada kita, barokallah, itu anugerah yang luar biasa. Mungkin ketika kita menghadapi ujian, masalahnya belum selesai sih, gitu. Tapi kalau Allah udah ngasih rasa tenang dalam diri kita menghadapi masalah, itu karunia luar biasa. Syukuri aja dulu. Ya Allah, makasih hari ini saya udah dikasih rasa tenang menghadapi masalah. Tenang aja dulu, itu udah cukup. Karena ternyata banyak orang yang masalahnya sebenarnya kecil, tapi dia nggak tenang. Gitu ya, seperti itu. Nah, semoga kita semua Allah karuniakan ketenangan, kemudahan ya untuk bersabar, untuk bisa melalui ujian-ujian hidup, sehingga kita menjadi lapang menerima apapun takdir dari Allah ya. Mungkin itu dari saya, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang gak berkenan ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah ya, sangat lengkap dan luar biasa sekali materinya dari Teh Meli. Dan sudah ngeburu dulu gitu Teh. Ini yang Insya Allah. ambil curhat mungkin. Iya. Mungkin kalaupun tidak bisa dijawab hari ini, nanti akan saya japri ke Teh Meli ya. Boleh, boleh. Ya, Insya Allah. Ini mungkin pertanyaan yang pertama itu adalah, ada 2 pertanyaan sama mungkin Teh, yaitu dari Bu Tari Sidoarjo, dan ini ada satu lagi yang mirip itu dari Bu Marlina. Cuma yang dihadapi sama beliau-beliau itu berbeda ya usianya. Ada yang kalau Bu Tari itu menghadapi ingin sabar menghadapi anak, maaf ya ini mungkin saya singkat karena panjang, usia 12 tahun dan 16 tahun, yang emosional, verbal juga, egonya sesuatu ini ya, mungkin tinggi, terus ya pokoknya disarankan untuk memakai hijab, untuk menutup aurat, itu mungkin agak belum bisa berdiskusi ini ya, agak lancar gitu. Diskusi tanya jawab juga ini masih sulit. Kalau untuk Bu Marlina itu usia anaknya ada yang 11 tahun, 5 tahun, 8 tahun, tapi tinggal dengan kakek neneknya. Itu mungkin sama orang tuanya jauh karena tugas bekerja. Nah, mungkin ini yang perlu sabar malah kakek neneknya gitu. Ya. Oh, ya. Oh, tinggal misah sama orang tuanya ya? Yang satu terpisah sama orang tuanya. Terus ada juga yang bertanya, mungkin ada yang mirip-mirip, nanti Teteh bisa ini. Ada yang bertanya, ini mau sabar karena ada gap pengasuhan antara konsep pengasuhan antara mertua dan menantu itu berbeda mungkin ya. Jadi ada gap. Mungkin ini mohon pencerahan agak sabar gitu ya menghadapi menantu atau orang tua yang beda konsep pengasuhan. Kemudian ada lagi yang mengolah emosi kita dalam keadaan apa ya intinya bisa satu-satu dulu nggak Teh? Yang dijawab yang satu dulu. Yang satu dulu ya. Saya lupa. Oke. Ya. Oke, dari yang satu dulu ya, tentang menghadapi anak jelang remaja ya. Ada yang jelang remaja 12 tahun dan 16 tahun emosional. Ini anak perempuan ya dua-duanya? Remaja ya. Ya, baik.
ini susah-susah gampang ya mendidik anak remaja itu karena anak di usia 11 tahun ke atas dia sudah punya independensi gitu ya, yang dulunya ketika pas masih kecil disuruh-suruh masih iya-iya, masih mau apa yang disuruh dipakai gitu ya, tapi ketika sudah remaja itu kadang punya pendapat sendiri gitu. Satu hal yang penting untuk mendidik anak remaja itu adalah jadikan dia teman gitu ya. Jadi bentuk untuk mendidiknya itu bukan kita menggurui, kemudian memerintah atau bentuknya tuh instruksi, tapi mengajak bicara, gitu ya. Bahkan kalau kita duduk pun harusnya sejajar, bukan kita di depan dia seperti menghakimi, atau bukan kita di belakang dia ngomongin, tapi kita harus di sebelah dia, ngobrol, ngajak, apa namanya, berdiskusi. Dan, satu hal yang bisa mudah untuk membuat kita itu masuk ke dunia mereka itu adalah banyak membuat mereka banyak bertanya, gitu ya, atau kita banyak yang bertanya juga ke mereka. Tanya gitu tentang, "Gimana di sekolah? Gimana teman-teman kamu? Gimana?" Jadi biarkan anak kita yang banyak bercerita tentang dirinya, tentang apa yang gitu ya, dan berusaha untuk masuk ke dunianya, gitu. Kalau misalkan, dia sukanya olahraga gitu ya, kita harus sedikit banyak tahu bidang itu. Mama juga tahu loh ini gini. Jadi kita seru di bidang itu, bahas dengan seru. Jadi mereka merasa, "Ih asik banget mamaku gitu ya, ngerti duniaku." Gitu. Kalau dia misalnya senangnya kita arahkan gitu ya, kita ajak ngobrol di bab itu, tapi ternyata sukanya K-pop gimana gitu ya, kita pelan-pelan lah ngasih masukannya gitu ya. Kita cari tahu dulu gitu ya info di medsos, seperti apa gitu ya dunia K-pop gitu. Kita mencoba masuk, kita tiba-tiba tahu Jungkook itu siapa, kita tiba-tiba tahu BTS itu apa gitu ya, dia akan merasa excited, "Oh kok mamaku tahu?" Gitu ya. Dan ketika dia sudah merasa excited, dia akan mau mendengar masukan dari kita. "Kalau buat mama sih nggak apa-apa, kamu suka hal-hal yang seperti ini, tapi jangan kelewatan ya," gitu. "Jangan sampai kamu kehilangan ifah atau kehilangan, harga diri sebagai seorang muslimah," gitu ya. Mengidolakan K-pop sampai berlebihan gitu ya, seperti itu. Atau, kalau misalkan mau ngasih masukan, hijab itu memang harus mulai dari diri kita dulu ya, Bunda. Makanya itu pentingnya, simbol, berupa hijab, berupa berupa alat ibadah itu tuh kita kenalkan di waktu usia golden age, gitu. Kenalkan anak-anak kita dengan lingkungan yang hijabnya rapih, gitu. Kita sering bawa dia jadi kita flashback dulu ke belakangnya. Meskipun tidak bisa diulang, tapi ini bisa, buat masukan untuk ibu-ibu yang lain. Kalau kita pengen anak-anak kita berhijab rapi, kita ajak dia ke lingkungan yang hijabnya rapi-rapi, menutup dada, gitu ya, belajar dulu. Misalkan ibunya juga masih belajar, nggak apa-apa, sama-sama belajar gitu. Ajak ke pengajian yang ternyata jadi dia tahu, dia bisa mengidentifikasi, mamaku, teman-teman mamaku jilbabnya pada rapi. Jadi ketika dia memutuskan untuk berpenampilan, dia akan mengimitasi, kan sesimpelnya anak remaja itu imitasi ya. Dia melihat apa yang, dicontohkan, dia melihat apa yang terlihat oleh, dalam lingkungannya. Ketika di rumahnya ibunya hijabnya rapi, ketika keluar rumah dia pakai jilbab meskipun hanya beli sayur, pakai kaos kaki gitu ya, atau dia lihat ibunya rapi aja gitu, dia pasti akan memilih untuk berpenampilan yang sama. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita dari kecil belum membiasakan anak-anak kita dikenalkan dengan lingkungan seperti itu, atau memakaikan anak-anak kita dengan, hijab yang rapi, terus tiba-tiba kita nyuruhnya mendadak gitu ya, ketika sekarang dia belum berpenampilan rapi, wajar kalau dia, defense atau berontak gitu, atau menolak gitu. Tapi kalau udah kayak gini nggak mungkin ya gitu, masih mungkin, tapi ya itu tadi, ajak dulu misalkan kan, hari-hari ini kan banyak banget taklim ya, taklim yang offline, yang di sana, banyak kajian-kajian isinya muslimah-muslimah yang Masya Allah rapih gitu jilbabnya, ajak dulu anak remaja kita ke situ. Mungkin bisa dengan bujukan juga nggak apa-apa, nanti abis dari kajian kita ke mall, gitu, nggak apa-apa kayak gitu dulu kan untuk proses, gitu ya. Kenalin sekali, 2 kali, 3 kali, bisa jadi dia akan tertarik, gitu ya, "Oh ternyata cantik ya, kalau misalkan hijabnya lebih rapi, ternyata, nyaman ya ngelihat, mama, ngelihat teman-teman mama," gitu ya, hijabnya rapi. Nah baru gitu,
kesadaran itu harus timbul dalam dirinya. Jangan bentuk pemaksaan dari kita. Kenapa? Karena kalau bentuknya pemaksaan, dia akan memakai dengan marah, gitu. Kalau dari, respon emosi tadi tuh, apa, fight gitu ya, maksudnya dia tuh make tapi dengan ngeluh, dengan ngomel gitu. Nggak akan, bertahan lama kalau kayak gitu. Bisa jadi dia pakai di depan kita punya rapih, tapi pas main dengan teman-temannya nggak rapih lagi gitu ya, gitu. Jadi harus pelan-pelan kepada anak remaja. Salah satu cara adalah masuk ke dunia mereka, datang ke kamarnya, duduk sebelahnya, ajak ngobrol. Kamu tadi ada apa di sekolah?" Cerita, buat mereka bercerita banyak dulu, baru di akhir-akhir ketika mereka merasa nyaman, kasih masukan, Mama lebih suka loh kalau ngelihat kamu pakai jilbabnya lebih panjang, lebih cantik loh, beneran," gitu, "Ayo coba yuk," gitu. Nah, bisa misalkan dandanin dia, terus puji gitu, "Cantik banget kamu pakai ini," gitu. Anak-anak remaja itu senang kalau misalkan digituin. Ya jadi bentuknya jangan perintah yang, apa namanya, telunjuk gitu, anak remaja nggak akan, apa namanya, mempan dengan hal seperti itu, gitu ya. Kalau, misalkan masih suka ngelawan, kita hadapi dengan sabar gitu ya, karena emosi anak remaja kadang kan masih, belum stabil ya, meskipun ini tidak bisa jadi pembenaran juga. Banyak teori-teori mengatakan anak remaja itu tidak stabil, tidak punya identitas, itu hanya hal-hal yang digaung-gaungkan oleh kaum barat aja, karena sebetulnya ada risetnya gitu ya, dari sekian banyak, remaja yang bermasalah, itu hanya sekian persen aja kok. Dari sekian banyak anak remaja, salah itu hanya nggak seluruhnya. Jadi kita jangan judging bahwa anak remaja itu tidak punya identitas, anak remaja itu labil, enggak semua ternyata, kasusnya hanya sedikit kok. Dan bisa jadi yang labil itu bukan anak kita insya Allah gitu ya, seperti itu. Jadi kita jangan judging apalagi sampai kedengeran mereka gitu ya. Anak-anak remaja nih labil nih, kamu nih labil makanya, oh jangan sampai ada labeling seperti itu karena anak remaja kita. Dia malah akan jadi punya pembenaran, "Ya udah kan aku mah masih labil, biarin aku masih kayak gini." Nanti kan mereka akan ngejawab kayak gitu ya. Gitu ya, mungkin bisa dicoba ya. Jadi salah satunya, mendekati anak-anak apalagi di usia balik, apalagi yang ternyata di masa kecilnya belum sempat, ditanamkan ya nilai-nilai agama, memang harus, kerja lebih keras, lebih pelan-pelan, ajak, lebih banyak ngobrol, lebih banyak libatkan ke aktivitas, keagamaan gitu ya, aktivitas ibadah, aktivitas pengajian, supaya mereka lebih lembut hatinya. Lembutin hati anak kita dulu baru kita suruh macam-macam. Karena kalau hati keras diminta macam-macam susah, gitu ya. Ya trik yang terakhir doa tentunya. Kalau kita udah, ngelakuin cara apapun anaknya masih keras gitu ya, apalagi anak perempuan gitu, doain dia, gitu ya, doain. Bahkan doain anak perempuan itu harus, dari sebelum masa mereka balik, gitu ya. Bahkan mendoakan supaya mereka bisa dapat jodoh yang baik itu dari anak-anak kita kecil, ya. Doain gitu, doain mereka, "Ya Allah pilihkan suami yang baik buat anak perempuan saya," gitu ya. Dari anak-anak tuh kecil. Kenapa? Karena doa kita kan didengar ya ibu-ibu ya, makbul insyaallah. Jadi kalau kita mendoakannya itu tidak di masa injury time, pas udah umur 25 kita baru doain, "Ya Allah pilihkan jodoh yang baik." Kata Allah, "Kenapa nggak dari kemarin doain?" Doain dari sekarang, anak kita masih balita, kita doain, "Ya Allah pilihkan suami yang baik buat dia." Kita udah nabung doa dari sekian belas tahun, sekian puluh tahun ya, sampai akhirnya anak kita nanti, bisa dapetin jodoh yang baik. Karena hari ini kita mendapatkan jodoh yang baik bisa jadi bukan karena kita soleha-soleha banget kok, gitu ya. Bisa jadi bukan karena kita tuh baik-baik banget, tapi karena ternyata bisa jadi itu doa dari ibu kita, dari orang tua kita yang doain, "Ya Allah pilihkan jodoh buat anakku, soleh, baik, bertanggung jawab." Dan akhirnya Allah kasih buat kita jodoh yang baik, jodoh yang soleh. Padahal kitanya bisa jadi enggak terlalu gitu ya, seperti itu. Makanya penting sekali untuk mendoakan anak, gitu. Baik yang keduanya tadi apa Teh Ela? Tadi kalau nggak salah pertanyaan keduanya Iya, saya lupa. yang tinggal dengan Oh, kakek neneknya itu. kakek neneknya ya. Ini tinggal Antara si yang anaknya tinggal 5 tahun, 11 tahun, dan 8 tahun. Sebetulnya mhm, ini nggak terlalu spesifik mungkin ya masalahnya, mhm. cuma ini Oh, bagaimana cara terbaik menyampaikan kepada kakek neneknya mengasuh agar lebih sabar. Oh, Masya Allah. itu. Ya, Nitipin ya, heeh, Masya Allah ya. Ini, menitipkan anak kepada orang tua itu memang, Masya Allah ya, kita harus banyak-banyak sekali berterima kasih dan banyak-banyak sekali minta tolongnya gitu ya, kepada orang tua. Kenapa? Karena
energi untuk mengasuh anak, apalagi balita, dan itu dilakukan oleh orang tua, ini pasti beda, tenaganya ya dengan kita yang masih muda, gitu. Sehingga, supporting system-nya ini harus kita upayakan sebaik mungkin, gitu ya. Kita menitipkan anak kita karena kita, tugas gitu, supporting system-nya siapin. Misalkan siapa di sana yang bantu, nyiapin, makannya anak-anak, siapa yang, bantu hal-hal yang lainnya, atau misalkan mudahkan orang tua kita dalam hal mengasuh anak-anak kita, gitu ya. Jangan sampai orang tua kita pun jadinya kewalahan, gitu ya. Sehingga ketika mengasuh anak kita udah mah badannya capek, kan kalau orang, dengan usia sudah lebih lanjut, emosinya juga bisa jadi tidak lebih stabil dari kita ya. Nah, jadi khawatirnya ketika misalkan orang tua dalam keadaan yang badan fisiknya sudah lelah, terus harus mengasuh anak-anak kita, terus jadinya nggak sabar, itu sangat-sangat mungkin terjadi gitu. Yang lakuin apa, tapi ini nggak ada no choice gitu, nggak ada pilihan gimana, sering-seringlah menelpon gitu ya ke ibunya. "Gimana Bu anak-anak? Maaf banyak minta maafnya, "Maaf ya udah repotin, Mama," gitu, "Maaf ya," gitu. Dan kasih supporting system-nya, bahkan, beri limpahan hadiah-hadiah untuk orang tua kita, karena luar biasa mau mengurus anak-anak kita di usia senjanya untuk membantu karir kita gitu ya, beri mereka, rasa lapangnya dengan kebaikan-kebaikan kita. Kirimilah sesuatu misalkan, tiba-tiba kita, pesenin GoFood apa, tiba-tiba nyampe di rumah, "Ini buat, mama, papa, sama anak-anak," gitu. Terus kali lain kita jangan cuma check out keranjang cuma buat apa yang kita pengen gitu, beliin sesuatu juga buat ibu kita, buat orang tua kita. Karena rasa sabarnya, untuk, mengasuh anak-anak kita itu berbanding lurus dengan keriduannya kepada kita. Kalau dianya mungkin kesal dengan kita, "Aduh dititipin anak sampai lama seperti ini," misalkan ya, tapi kitanya juga kurang perhatian gitu. Ini khawatirnya nanti berpengaruh ke anak-anak juga gitu. Karena beda ya kualitas pengasuhan kita dengan, orang yang usianya sudah lebih lanjut itu beda. Saya pernah ini bukan berarti mendiskreditkan ya, tapi ini salah satu pengalaman yang pernah sampai juga ke saya, ada cerita, eee, saya menitipkan anaknya diasuh oleh orang tuanya, karena orang tuanya udah sepuh sekali jadi memang mungkin kan geraknya itu nggak ya pasti nggak lincah ya orang tua. Jadi sehingga karena diasuh oleh orang tua, anaknya itu lebih sering dilarang gitu. Hati-hati, awas jatuh, awas ini nanti," gitu. Jadi kan mungkin wajar ya namanya kakek nenek gitu. Tapi setelah sekian tahun diasuh, orang tuanya tuh menemukan anaknya jadi penakut gitu. Bahkan untuk turun tangga aja takut, padahal usianya udah hampir 5 apa 6 tahun gitu ya. Jadi turun tangga, "Ah, takut, Mah," gitu. Megang gelas takut gitu. Kenapa? Karena sering dibilang gitu sama, kakek neneknya, awas awas jatuh, awas awas luka, gini gini gini." Jadi dia, melakukan apapun takut gitu. Nah ini yang harus jadi perhatian kita juga. Mungkin ketika misalkan kita sedang mengunjungi anak kita, ketika awalnya mungkin dititipkan terus kita mengunjungi, kita, penuhi kebutuhan, afeksi atau pengasuhan anak kita yang dibutuhkan, dengan atas apa yang belum diberikan oleh kakek neneknya. Ya kakek neneknya juga bukan niat seperti itu ya, karena bisa jadi mereka tidak belajar ilmu parenting dulunya, tapi kita kan yang lebih tahu. Jadi kita yang menambal kekurangan-kekurangan yang ada, gitu ya Bun ya. Jadi ketika kita menitipkan bukan 100% menitipkan, tapi kita punya PR. Ya, punya PR. Jadi tetap, video call-an, tanya kabar anak-anak gitu ya, jangan sampai kehilangan, perhatian dari kita juga gitu, seperti itu ya. Dan, meminta supaya orang tua sabar itu bentuknya jangan, perintah yang to the point ya, karena nanti bentuknya nggak enak gitu. "Mah, sabar ya ngurus anak-anak, emang anak-anak mah kayak gitu." Ya nggak enak juga kita ngomong kayak gitu ya. Tapi tersirat aja gitu ya, tersirat, ya lebih ke kita mending kita perhatiin aja orang tua kita, perhatiin, disenengin gitu ya. Jadi kalaupun capek badannya mengasuh, dia disenengin juga sama kita, ya bahkan kasih uang lebih, ya kan, kok kesannya kayak kita ngebayar gitu, ya nggak masalah, kita nyenengin orang tua kok karena kita udah nyulitin mereka gitu ya, sudah meminta tenaganya, nggak masalah. Kasih uang lebih, kasih hadiah, kasih apa, sehingga timbul ridhonya kepada kita dan kepada anak-anak kita, sehingga lebih sabar gitu ya, seperti itu. Baik, Iya, tadi yang ketiga apa ya? iya.
Ini Teh Meli mau dilanjutkan pertanyaan yang terakhir, mungkin yang ketiga atau gimana Teh? Yang ketiga tadi apa ya? Kan ada juga yang tadi dititip anak. Yang Oh, mirip-mirip sih ya jawabannya ya, sebetulnya. ya Kalau sebetulnya pola mirip-mirip. pengasuhannya beda. Ya, pola Tadi pengasuhannya beda itu gimana? Ya itu mungkin itu jawabannya yang udah. jawabannya udah Teh ya, yang Mm-mm. pola pengasuhan Iya. beda beda gitu Jadi ya. kita menambal apa-apa yang belum atau kurang ya, yang belum diajarkan atau yang tidak diterapkan oleh orang tua kita, kita yang menambal. Bukan kita yang harus menitipkan, "Mah, jadi ngajarin anak-anak tuh gini." Jadi kayak kita ngeguruin orang tua kita itu salah ya. Jadi Iya, kita aja yang menambal kekurangan-kekurangannya gitu. iya betul Teh. Ini mungkin karena sudah jam 10.59 Teh, Baik. pertanyaannya itu sebetulnya sudah saya rangkum nanti Mm-mm. sampaikan ke Teh Meli. Mhm. Eh, Jadi memang kepada ibu-ibu dan teteh-teteh ya dimohon untuk segera masuk grup. Ini teh dari 127 sekian gitu ya lebih. Mhm. Ini belum semua masuk grup teh. Jadi Oh, ya mungkin link grupnya bisa ditaruh di ini. jadi saya taruh di sini ya. Iya, di chat Ya box. nanti jawaban-jawaban Teh Meli untuk pertanyaan yang tidak terjawab bisa saya share di grup ya teh. Gitu aja Boleh, ya. nanti insya Allah saya sempatkan ya. Dicukupkan aja Teh, atau mau bisa satu pertanyaan lagi? Boleh satu lagi aja ya. Satu lagi yang terakhir mungkin ya. Tadi yang Iya. pola asuh sudah apa namanya itu sudah ya. Tadi yang pola asuh gap antara mertua dan ini. Untuk yang pertanyaan yang keempat mungkin ya. Oh iya Mhm. dari Bu Rahel mungkin ini Mama juga sama semuanya merasakan ya gitu ketika Iya. ya ya marah pasti ada, kesel ada, tapi bagaimana caranya supaya nggak sampai keluar nada tinggi katanya gitu. Dan mungkin sampai nauzubillah ya sampai keluar kata-kata yang tidak baik atau gimana. Mungkin itu yang terakhir ya. Ini semua kayaknya Mhm. insya Allah semua merasakan gitu ya. Mhm. Mama Iya. semua kayaknya kayak gini. Ya, Iya. silakan Teh. Itu cukup ya. Ya Teh. Ujian banget memang buat emak-emak nih. Saya juga sama masih PR gitu ya. Kita memang harus jadi tuan atas emosi kita ya, ibu-ibu. Kita itu memang punya ujian besar juga nih, apalagi kalau misalkan sedang ngalamin PMS ya. Kalau PMS itu kan luar biasa gitu. Yang tadinya kita nggak mau marah, tiba-tiba marah tuh bisa gitu ya ke suami. Yang tadinya nggak kesel, tiba-tiba kesel tuh bisa. Makanya kenapa kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ibu, jangan pernah lepas dari zikir, gitu ya. Jangan pernah lepas dari zikir bahkan ketika misalkan mau menemui suami kita. Suami kita pulang kerja nih gitu, terus, baru buka gerbang gitu ya, kita nggak mau nih nanti ada pertengkaran, entah dari obrolan apa yang memicu gitu ya. Makanya pas suami datang, istighfar duluan, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim gitu ya. Minta ke Allah buat dikuatkan supaya jangan jangan mudah marah, jangan mudah kesel, jangan mudah terpicu sama hal-hal yang, kecil gitu ya. Nah, kalau sama anak-anak, ini memang, butuh PR juga buat kita untuk, bisa cepat merilis emosi, karena kan anak-anak nggak nunggu kita untuk rilis emosi, "Bentar ya mama mau rilis emosi," tutup pintu sendirian meditasi dulu kan nggak bisa ya. Tapi kalau, menghadapi anak-anak itu adalah usahakan ketika mereka melakukan kenakalan itu, kita harus, memahami mereka bahwa mereka melakukan itu tidak dengan, niat untuk menyakiti ibunya ya atau menyulitkan atau bahkan membuat marah. Kita tahu mereka bukan usianya juga yang ingin menyengaja, membuat kita tuh marah dan kesal. Maka secepat itu kita harus bisa maafin anak-anak. Boleh di kali pertama, kita kan kadang nggak bisa sabar di pukulan pertama ya. Di kali pertama kita nggak sabar gitu, tapi kalau misalkan tiba-tiba udah tersadar, deketin cepet anak kita. Kita nggak sengaja nih bentak gitu, "Kamu nih," gitu ya, misalnya numpahin apa, terus seketika kita sadar, itu langsung deketin anak kita, usap kepalanya, "Maaf ya Nak ya, maaf," gitu. Jangan sampai lupa untuk meminta maaf ke anak kalau misalkan kita nggak sengaja memarahi. Kenapa? Karena kalau kita lupa minta maaf, itu bisa jadi memori yang buruk buat anak-anak kita. Gitu ya, makanya kenapa ada teori, sebelum tidur, waktu mereka tidur dalam, gelombang alfa tuh seperti apa sih? Pas waktu anak merem-merem ayam yang udah sebentar lagi mau tidur gitu ya. Nah itu kita tuh elus-elus kepalanya, kemudian sampaikan semua nasihat-nasihat baik di situ, insya Allah itu masuk. Karena anak sedang ada dalam gelombang alfa yang suatu kebaikan atau nasihat atau hal yang dia dengar itu akan mudah masuk, ya. Makanya kalau, anak mau tidur
Jangan sibuk dengan gadget kita ya, malah sibuk nonton TikTok, malah sibuk nonton Netflix gitu ya. Tapi kita usahakan untuk, masukkan semua nilai-nilai yang baik ke anak kita sebelum tidur. "Maafin ya Nak, suka marahin, jadi anak soleh ya, jadi anak yang baik, jadi anak yang rajin," semuanya nasihat-nasihat kebaikan taruh di situ. Karena hati anak-anak yang lembut itu harus, kita usahakan juga ya. Kalau kita pengen punya anak-anak yang hatinya lembut, harus dari kitanya dulu. Kenapa? Karena anak-anak itu semudah spons untuk meniru kita. Cara anak-anak itu merespon masalah itu akan meniru cara kita merespon masalah, gitu ya. Jadi anak-anak kita itu, jadi panikan saat ngadepin masalah, kenapa? Karena dia melihat kita suka panikan kalau ngadepin masalah. Ya, misalkan pas pagi-pagi, "Aduh ini gimana jemputan belum datang," kita marahnya tuh yang sampai bolak-balik marah, mulutnya nyerocos. Hati-hati, anak-anak itu akan merekam dengan baik apa yang kita lakukan. Jadi di masa depan, di masa dewasanya, kalau dia ngadepin masalah, dia gerudukan juga kayak kita, gitu ya. Dia juga panikan kayak kita gitu. Makanya, eee, sabar menghadapi anak itu memang harus diikhtiarkan, harus ada effort-nya dan dibarengi dengan banyak zikir. Hati yang banyak zikir insya Allah akan Allah kasih tenang. Gitu. Hati yang banyak zikir itu akan Allah kasih kemudahan untuk rilis emosi. Caranya seperti apa? Kalau misalkan bangun pagi, habis sholat tahajud, sholat subuh, banyakin tilawah, banyakin zikir, baca al-masurat. Jadi penuhi dulu hati kita dengan amunisi keimanan, dengan amunisi zikir-zikir gitu. Supaya apa? Supaya hari itu kita menghadapi kericuhan apapun yang terjadi di rumah, kita bisa lebih sabar. Pengalaman saya ya, kalau misalkan di pagi itu saya belum tilawah atau belum baca zikir atau apa, biasanya suka nggak lebih sabar ngadepin anak-anak. Ya makanya amunisinya siapin, karena kesabaran itu dikasih sama Allah, jadi kita harus minta, gitu ya. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Udah mungkin ada lagi? Atau sudah? Cukup? Cukupkan saja Teh, Iya, nanti, kalau sudah pada bergabung insya Allah, sudah saya ini juga, rangkum juga pertanyaan tadi yang tidak terjawab, banyak sekali. baik. Untuk penanya terbaik, akan saya umumkan di grup aja ya Teh ya? Nanti Iya, ya? boleh. Karena ini sudah di penghujung acara, dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir, mungkin, dan terutama kepada Teh Meli ya, yang sudah sangat bersedia gitu ya, di tengah-tengah kesibukannya, kesibukan di bulan Ramadan terutama, sudah menyempatkan untuk menjadi pembicara. Dan insya Allah ini akan berkepanjangan ya Teh, semoga tidak hanya di bulan Ramadan, nanti insya Allah Amin, kita insya akan Allah. Semangat akan ya solid Ibu-ibu. ya, insya Allah. Jadi kalau ada komunitas seperti ini mungkin ada teman untuk bersandar gitu Teman ya, untuk sabar, iya teman betul. untuk sabar gitu. Dan Iya, ini semoga seperti yang disebutkan oleh Temeli tadi, semoga menjadi lingkungan yang baik untuk kita sama-sama saling menguatkan gitu. Jadi kita tidak sendiri, kita banyak orang yang sedang berjuang bersama-sama gitu ya. Insya Allah. Tadi kuncinya adalah kita memang harus tobat dulu ya. Mungkin ada yang salah iya, dengan diri kita ya Teh. Ada yang keliru dengan cara kita berkomunikasi dengan anak, ada yang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang mungkin kita belum memohon ampun kepada Allah ya. Dan sabar dan sholat sudah pasti ya Teh, itu iya, Masya Allah itu ilmunya sangat simpel tapi pelaksanaannya memang berat luar biasa. berat. Gitu Iya, ya. Ya, kita insya Allah bisa saling menguatkan, saling mendoakannya. Dan memang harus meminta, sekalipun itu sabar itu tidak hanya ikhtiar manusia saja ya Teh, kita memang iya, harus betul-betul meminta kepada Allah. Tadi betul. ada penutup sebetulnya dari peserta ya yang bilang sepertinya Bunda ini sudah melewati ujian banyak gitu ya. Beliau bilang sabar itu setelah kita banyak melalui berbagai ujian, bisa melalui semua itu dengan ikhlas, hadapi, cari jalan keluar dari semua ujian-ujian itu saya rasakan setelah banyak ujian yang bisa dilalui membuat kita bisa lebih bersabar dengan membuat lebih dewasa gitu. Kita akan menjadi lebih dewasa. Karena belum tentu kita yang udah besar ini usianya mungkin lebih dari 30, 40, tapi ternyata masih belum dewasa ya Teh dalam Iya, betul. menghadapi ujian itu. Jadi sabar itu memang luar biasa. Masih terus harus berusaha untuk bisa bersabar sampai akhir hayat. Begitu katanya, kata Teteh atau Bu Vivi Farida gitu. Cuma ini Insya saya Allah. belum tahu dari mana gitu ya. Barakallah ya. Dan paling ditekan itu memang kita harus banyak berzikir. Istighfar terutama ya. Itu banyak Iya, banget. Mama itu betul. dosanya, alam yang maksud itu kadang terucap sesuatu yang kesal sedikit gitu ya, Masya Allah gitu ya.
Jadi ujiannya banyak sekali. Tadi sebetulnya banyak ya pertanyaannya itu ada sekitar 7 atau 8 gitu ya, insya Allah nanti kita akan diskusi interaktif mungkin ya Teh. Mungkin Teteh Boleh, juga bisa masuk ke grup atau gimana di lain waktu. boleh. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Teh Meli sudah cukup atau bagaimana? Iya. Intinya insya Allah kita sama-sama ya Bunda, bareng-bareng. Ini semua yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir tadi bukan berarti saya udah hatam di bab ini ya. Saya masih banyak PR juga. Jadi yuk kita bareng-bareng lebih sabar lagi, lebih cantikkan lagi hati kita dengan sabar karena hati yang sabar akan memancarkan kecantikan juga secara lahiriah juga ya. Kecantikan batin itu memancarkan juga kecantikan lahiriah dan itu sangat indah dipandang oleh pasangan dan anak-anak kita gitu. Dan awal dari sabar itu adalah dari hati yang pemaaf gitu ya. Begitu banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah tentang memaafkan. Jadi awali sabar dengan memaafkan. Maafin, maafin, maafin semua yang menyakiti hati, semua yang tidak berkenan, semua yang mengecewakan dari pasangan, anak, keluarga, teman, siapapun yang hidup di sekitar kita, maafin dulu di awal. Sehingga setelah itu hati kita jadi lebih sabar. Gitu ya. Rasul pernah mengatakan, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Dan Rasul juga mengatakan, tidaklah sedekat itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Semoga kita jadi pemaaf sehingga kita bisa Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja ya. Allah alam bisawab.